Abdur Sakur ya dari Tasikmalaya, Masya Allah. Dari mana nih Pak? Pak Abdur Sakur, Pak Abdur Sakur ya. Jawa Timur, Masya Allah. Salam kenal Pak, kami dari Nusa Tenggara Barat. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang telah lolos tahap 1 sebagai seleksi pengajar praktik. Nah, kita sudah kedatangan nih pemateri. Bapak Zohri Ratna MED. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak dan teman Bapak Ibu guru semua. Baik, jadi karena pematerinya sudah mulai, saya buka ya acaranya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak Ibu guru, sebelumnya alhamdulillah pada sore hari ini ya, walaupun sempat telat karena memang pemateri kita memang ada kegiatan di Lombok ya, di BGP Mataram gitu ya, sehingga beliau bisa menghadiri kegiatan ini ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sori karena telah meluangkan waktu berbagi bersama kami semua. Semoga kami semua di sini bisa lulus tahap 2 nanti ya, wawancara pengajar praktik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, marilah agar acara ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya. Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Zohri Ratna, mungkin bisa menyapa teman-teman dan memperkenalkan diri, Pak. Suaranya, Pak. Baik, yang penting suara saya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hebat yang saya banggakan dan saya tentunya harapkan semuanya di peserta kita kali ini, walaupun hanya beberapa orang yang hadir, tentu itu tidak akan mengurangi semangat dan perjuangan kita dalam berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan untuk sore hari ini yang tadi betul-betul saya dalam perjalanan Bapak Ibu dan tiang pas tadi dikontak sama Ibu Guru Ida, baru saya sampai di depan rumah, depan pintu. Jadinya mohon itu jangan sekali mengurangi semangat dan ikhtiar kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada Vikon saat ini adalah sudah bisa untuk menerimanya ya dengan tarik nafas panjang. Kemudian kita harus positive thinking Bapak Ibu. Nah, tadi sudah sempat disampaikan oleh moderator kita kenapa keterlambatan itu. Tentu saya harus kasih tahu nih agar lebih meyakinkan. Di mana untuk saat ini di angkatan 9 kami fasilitator bersama dengan pengajar praktik sedang adanya untuk rakor terkait teknis program. Langsung saja nih saya memperkenalkan diri. Tadi mungkin sempat kalau kita lihat dari pamfletnya di situ nama saya sudah jelas ya, dan kemudian nampak dengan tidak ada pertanyaan lagi dan tidak pertanyaannya yang hanya dengan senyum ya, karena saya yakin di situ ketika belum melihat siapa gue maka berarti saya yakin semuanya akan penasaran dan akan tersenyum, terutama yang cewek-cewek. Kalau yang cowok ya sudah, artinya yang laki-laki ya sudah ya enggak begitu ya. Tapi kalau yang kebanyakan yang selama ini adalah ketika Sri Kandi atau untuk yang perempuan selalu tersenyum. Nah, itu menandakan senyuman itu adalah
akan mengarah sebuah kebahagiaan, dan ketika kita bertemu bersua, keniscayaan itu akan menjadi pengikat bagi saya, dan itu akan menjadi aktor yang terkenal itu tentunya. Nah, mudah-mudahan dengan itulah kebersamaan kita hari ini dengan nama yang begitu tidak, ya, bisa dibayangkan ya. Kalau seandainya Bapak Ibu namanya Zohiratna, pasti dah kita semua sama akan rasakan. Ya, tentu di awal sebelum raga ini, muka ini bertatap muka, yakinlah itu dikatakan perempuan. Tapi tidak apa-apa, udah santai aja, relax gitu Bapak Ibu. Baik, selain nama Bapak Ibu, saya juga perlu nih untuk menyampaikan karir ya Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang dipampang atau di pamflet itu Bapak Ibu, alhamdulillah sejak selesai tadi kemarin bersama dengan Deida, saya panggil Ade Ida ya kalau beliaunya ini, karena beliau memang sehidup semati saya di Jiran gitu. Artinya kami sama-sama mendapatkan beasiswa untuk pendidikan untuk pasca sarjana untuk S2-nya di Jiran Malaysia, sehingga di situ MED ya Bapak Ibu sebenarnya sama saja gitu. MED itu adalah singkatan dari Master Education atau Master Pendidikan. Tapi bukan berarti master kemudian saya harus bisa begitu, tidak seperti itu. Untuk saya itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, bukan berarti dengan kalau masalah ilmu pengetahuan itu kita sama-sama saja orang yang apa namanya yang yang tidak pernah menyampaikan juga bisa mereka untuk mendapatkan pengetahuan. Di mana saja pengetahuan itu bisa kita dapatkan selama kita mau dan ingin tahu Bapak Ibu. Nah, kemudian studi itu S2 Bapak Ibu di tahun 2021 kemarin. Nah, itu yang sepulangnya saya, pada saat memang di Malaysia sempat saya itu mencoba untuk mengikuti seleksi menjadi pengajar praktik. Namun karena saya jauh, akhirnya saya tidak bisa lolos. Akhirnya itu adalah kegagalan bagi saya. Nah, namun apa sih makna dari sebuah kegagalan Bapak Ibu? Gagal itu adalah mengajarkan kita untuk terus berpikir, menggunakan akal ini untuk bagaimana saya harus bisa lulus dari sebuah kegagalan. Karena kalau tidak kita gagal, maka berarti kita tidak tahu merefleksi diri Bapak Ibu. Setelah kita refleksi diri, maka kita tidak bisa mengevaluasi kemampuan kita. Tapi kadang-kadang yang paling parah Bapak Ibu, ketika gagal, maka dia kecut. Nah, ini yang parah. Artinya dia selalu menyalahkan diri sendiri. Kalau kita menyalahkan diri sendiri Bapak Ibu, sampai kapan bisa berakhir? Sampai kapan kita bisa terbang? Sampai kapan kita akan naik menjadi bintang Bapak Ibu? Nah, jadi sebelum saya akan terangkan semuanya, untuk mencapai sebuah bintang, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu perlu yang namanya ada dua hal yang akan kita temukan. Yang pertama adalah gagal dan sukses Bapak Ibu, lulus seperti itu. Nah, maka dari itu, jika Bapak Ibu nanti sudah berikhtiar, kemudian tidak lulus, gagal, janganlah Bapak Ibu salahkan saya macam itu. Artinya di sini adalah saya datang bersama Bapak Ibu adalah merupakan bagian dari sebuah ikhtiar untuk kita mencapai kesuksesan itu bisa tercapai. Tapi saya berdoa dengan kebahagiaan yang saya rasakan, walaupun saya capek ini, saya belum belum saya buka baju, jaket, namun karena semangatnya ya alhamdulillah ini membuat saya juga harus semangat buat Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Baik, itu perkenalan singkat ya. Kalau masalah status, toh juga nanti saya sudah punya istri Bapak Ibu. Saya sudah punya istri dan sudah punya anak 4. Tapi semuanya perempuan. Kepinginnya saya laki-laki, namun ya memang Tuhan menghendaki itu Bapak Ibu. Aduh, gimana nih saya untuk ini kameranya? Saya enggak enak ngomong kalau enggak lihat kamera ya. Nggak apa-apa, saya coba ya Bapak Ibu. Sinyalnya lagi bermasalah di sana. Baik Pak Zohri, ya. Bisa ini ya. Saya tanyakan beberapa pertanyaan ya. Ya, ntar dulu. Saya langsung ke materinya aja. Nanti kita langsung ke pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, lebih singkat, lebih padat. Jangan sampai kita penasaran, langsung saja. Di sini nanti akan skenario yang akan kita lalui Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan tentang pra persiapan. Kemudian baru saya akan menyampaikan terkait dengan pengetahuan apa sih yang harus kita pahami.
Kemudian nanti adalah baru kita menuju kepada tips dan triknya kita seperti apa, baik dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara verbalnya tentunya. Nah, barulah di situ baru kita di akhir ending nanti, di akhir persiapan atau yang agenda kita hari ini baru kita tanya jawab. Kita sharing session aja ya Bapak Ibu. Saya yakin ini yang jadi moderator kita kece ini. Pasti dia nanti akan torder-torder. Tapi sebelum saya ditembak, sebelum saya mati ya harus saya sampaikan dulu nih. Jangan tembak dulu ya. Karena saya harus selesaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Baik, izin ya. Siap, Kita Pak. sepakat ya. Sepakat. Harus sepakat dong. Kalau Siap. guru penggerak itu pasti udah sepakat nih. Kalau tidak ada kesepakatan nanti saya yang disalahkan. Baik, yang perlu Bapak Ibu guru hebat lakukan di pra persiapan. Yang pertama di situ adalah mental Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau masalah mental itu sejatinya kita yang akan mengaturnya seperti apa nanti untuk bisa agar kalau kita mental kita sudah kita atur sedemikian rupa, sejatinya yang akan muncul, yang akan datang itu adalah fokus, santai, rileks, dan tenang. Itu yang paling terpenting. Nah, kemudian adalah jaringan internetnya. Jadi, pengalaman Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki istilahnya WiFi ya. Namun jangan hanya berpatokan pada WiFi itu sendiri, melainkan Bapak Ibu itu harus segera H-1 sebelum itu harus isi data Bapak Ibu. Karena itu penting. Nah, kemudian persiapan selanjutnya adalah tentukan tempat Bapak Ibu nyaman untuk keselamatan dan kebahagiaan Ibu di saat Bapak Ibu berhadapan dengan asesornya. Oke, kesimpulannya, pra persiapan itu harus kita apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, mental. Siapkan mental. Siapkan mental. Terus kedua, jaringan internet. Jaringan. Ya, harus stabil. Ya, betul. Iya. Mantap ini. Ini kalau yang kayak begini semangat ini. Nggak rugi kita. Selanjutnya ya, Bapak Ibu. Siapkan tempat yang nyaman. Nyaman, oke. Kalau nggak nyaman kan nggak enak ya. Ya, setiap apapun yang kita lakukan yang kita harus nyaman. Karena ruang, tempat itu adalah penting. Kenyamanan itu adalah bagian dari bagaimana kita akan mengarah pada kefokusan, ketenangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya yakin Bapak Ibu itu sudah mempelajari namanya mindfulness. Ya, mindfulness ini dah Bapak Ibu gunakan. Artinya mindfulness itu, sekali lagi saya bukan menggurui Bapak Ibu. Jadinya maksudnya adalah datangkan suasana yang positif dalam raga dan jiwa ini. Tarik napas panjang, kemudian setelah itu angin atau udara, apa saja yang jadi kekuatan. Jadikan itu sebagai kekuatan Bapak Ibu untuk percaya diri Bapak Ibu. Dan anggaplah itu adalah teman saya. Itu adalah bagian dari kawan saya untuk mampu menggerakkan saya melangkah untuk tercapainya apa yang akan saya tuju hari itu. Jadinya angin itu sebagai teman, positif kan? Asesor itu apalagi asesor. Angin saja kita jadikan sebagai teman Bapak Ibu. Jadi apa yang suara kita dengar ini adalah masukkan ke dalam jiwa raga ini agar itu menjadi kekuatan kita. Jadinya kalau sudah asesor saja itu jadi bagian dalam diri kita sebagai kekuatan kita itu, anggaplah oh ini akan membantu saya gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Dia asesor ini harus jadi dari teman-teman saya untuk membantu saya. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh bahaya Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu itulah makna daripada mindfulness Bapak Ibu. Tarik nafas panjang, kemudian segala itu jadikan sebuah positif. Apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu tangkap itu adalah jadikan sebagai temanmu untuk sama-sama membimbingmu, untuk sama-sama membantumu. Saya yakin Bapak Ibu akan lihat asesor itu adalah teman bicaramu, sahabatmu saat curhat. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham maksudnya?
Paham, paham. Bagaimana dengan Mantap nggak Bapak Ibu? Ayo dong berbicara Bapak Ibu, santai saja. boleh Santai kalau bicara Ayana. Mantap. Gua ini boleh. Iya. Iya. Oke, katanya mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu yang awal dari pra persiapan. Nah, sekarang kita menuju kepada apa sih yang harus kita siapkan Bapak Ibu sebagai senjata dalam diri kita agar kita kepedean kita, percaya diri kita itu tumbuh Bapak Ibu. Sehingga ketika kita semua jadikan teman, maka butuhlah kita percaya dirinya. Jangan sampai banyak temanmu, namun temanmu akan melihatmu, terus Bapak Ibu itu nggak bisa apa-apa dong. Aduh, teman-temanmu apa, itu seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu di sini ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kuasai IC Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali tidak menguasai IC Bapak Ibu. Sudah simpankah di file Word atau gimana Bapak Ibu IC yang sudah Bapak Ibu tuliskan di LMS? Di CPKB? Maksud saya? Ada yang simpan? Gimana teman-teman? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ya, Sudah. yang IC itulah. Ya, mute dulu Bapak Ibu ya, di mute dulu nggih. Nanti kalau sudah diberikan untuk dibuka mute-nya, ya audionya di Bapak Ibu. Ya, sepakatannya Bapak Ibu ya. Nah, jadinya Bapak Ibu ada dua hal yang akan Bapak Ibu digali di IC itu. Yang pertama, Bapak Ibu akan digali tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, baik menjadi guru maupun aktivitas yang lainnya. Yang tentunya apa yang sudah dilakukan itu adalah praktik baik Bapak Ibu. Nah, itu namanya praktik baik. Artinya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai satu kelebihan yang tentunya dimiliki oleh Bapak Ibu, yang tentunya sudah Bapak Ibu tahukan di Halo Kak Zori, Pak Zori Ratna? Oh, mulai hilang. Kalau tidak salah, itu ada 5 ya Bapak Ibu, itu ada bagian-bagiannya. Dan itu secara kesimpulan ada 2 hal. Kenapa saya bilang 2 hal? Oke, mungkin Halo, Bu. Ya. Halo? Lanjutkan. Oke, mudah-mudahan bisa kameranya. Mudah-mudahan bisa kameranya aktif. Kayaknya nggak bisa juga. Soalnya memang rada ini Enggak ya? Udah hilang. Aduh, kalau saya ngomong itu enggak enak saya ngomong kalau enggak langsung kamera ya, kita bisa berhadapan saling menghargai. Jadi enggak apa-apa aja ya. Kondisional ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Yang penting Bapak Ibu puas dengan apa yang disampaikan. Ya. Baik, yang kedua adalah apa yang belum dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, jadinya itu yang akan diincar nanti. Jadi di IC itu, kesimpulan dari IC yang 5 pemantik itu, saya simpulkan menjadi 2 hal. Yang pertama tadi adalah hal apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu dinamakan adalah praktik baik yang sudah tentu Bapak Ibu punya kelebihan Bapak Ibu yang ditautkan. Kemudian adalah apa yang belum diincar itu Bapak Ibu, hal apa yang belum dilakukan, sehingga nanti Bapak Ibu harus siap-siapkan diri untuk mencarikan solusi seperti apa. Artinya hal-hal baru apa yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai sebuah motivasi dan semangat untuk Bapak Ibu bisa dipertahankan. Oh, ini bagus ini. Nah, rencana saya ke depan seperti ini contohnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, dan lebih meyakinkan seperti itu. Baik, itu yang dari pengetahuan. Yang pengetahuan yang kedua, Bapak Ibu, harus Bapak Ibu pelajari tentang pendidikan guru penggerak itu seperti apa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi selain dari IC tadi adalah tentang ya kita browsing Bapak Ibu
Sebenarnya itu tidak akan muncul nanti Bapak Ibu, tidak dipertanyakan apa itu guru penggerak, apa itu, bukan seperti itu sebenarnya. Tapi setidaknya ketika kita banyak senjata, ada keris, ada pedang, ada yang lain, saya yakin ketika kita keok dengan satu pedang atau senjata, maka senjata yang lain sudah kita siapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadinya ada di pengetahuan ini ada dua hal yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama tadi apa? Dari ISEI. Halo? Halo? Kak Zohri. Suara saya bisa jelas ya? Jelas sekali. Mohon izin nanti teman-teman, karena memang ini Zoom-nya tidak berbayar, sehingga nanti kalau misalnya berakhir, boleh gabung lagi menggunakan link yang sama ya. Masuk lagi, nanti boleh season tanya-jawab sepuasnya. Jadi mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua nanti ketika menghadapi wawancara. Baik, silakan Pak Zohri. Baik, terima kasih. Ya, itu ya Bapak Ibu, ada 3 tadi dari pengetahuan, diambil dari ISEI, itu paling, itu wajib itu Bapak Ibu. Nah, yang akan diincar lebih detail sampai ke akar-akarnya itu adalah praktik baik Ibu, Bapak guru hebat. Praktik baiknya yang sudah ditentukan itu akan diincar. Apakah ini punyanya lo atau siapa? Nah, macam tuh. Kalau Bapak Ibu nanti ketika menjawab di asesor kelihatan secara verbal kaku, ngomongnya itu bla 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 bla, maka berarti menandakan sudah dipastikan Bapak Ibu itu mencontek punyanya orang, karyanya orang, atau praktik baiknya orang yang Bapak Ibu sudah cantumkan atau tuliskan di ISEI-nya. Akan tetapi, jikalau praktik baik itu Bapak Ibu lah yang punya, sejatinya tidak ada kata sulit. Sejatinya kita akan keluh untuk menyampaikan. Maka kita akan menyampaikan dengan santai, nyaman. Tapi satu hal, kita menuju ke tips dan triknya sekarang. Komunikasi. Oke, sudah. Kalau ini ada udah dipahami ya Bapak Ibu? Ada 3 hal itu tadi ya? Sangat paham Pak. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana Bapak Ibu? Oke, baik. Oke. Sekarang baik, keren. Oke, baik. Nah, jelas, Pak. Selanjutnya kita menuju kepada tips dan triksnya. Nah, tips dan triknya yang pertama adalah tentang komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi itu ada 2 hal Bapak Ibu, secara lisan maupun secara verbal. Lisan itu adalah ketika Bapak Ibu nanti diberikan untuk disuruh untuk menjawab sedang pertanyaan interviewernya adalah pelan-pelan Bapak Ibu. Intonasinya usahakan Bapak Ibu santai. Makanya tadi di awal itu tenang, santai, jadikan dia adalah teman saya, sahabat saya curhat seperti itu. Asesor itu gitu. Dan kemudian secara verbalnya adalah diikuti dengan senyuman Bapak Ibu. Senyum, kemudian verbalnya ya harus ketika kita suaranya itu misalnya itu, atau tinggi rendahnya itu berdasarkan dari bagaimana kata-kata kita ya. Kata-katanya, kalau memang ada pertanyaan ya pertanyaan seperti itu. Kalau memang penegasan ya tegas gitu. Kalau pelan ya pelan, kalau katanya itu rendah ya rendah. Itu artinya adalah intonasi itu akan bermanfaat untuk didengar oleh asesor kita. Kalau kita cepat, menandakan itu adalah sebuah hafalan namanya. Berarti Bapak Ibu itu isinya dihafal itu, bukanlah dipahami. Nah, itu bedanya. Kalau orang yang isinya dibuat oleh sendiri, maka dia akan santai, pelan tapi pasti. Dan itu akan nilai bobotnya tinggi Bapak Ibu. Dipastikan Bapak Ibu yang punya gitu. Ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kemudian tadi verbal itu maksudnya adalah dari raut wajah kita. Ini harus berbicara Bapak Ibu. Mata berbicara, telinga berbicara, tangan ini juga harus berbicara. Sehingga kelihatannya itu groginya kita bisa ketutup dengan verbal ini Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Bicara verbalnya. Oke. Setelah itu, itulah yang masalah komunikasi. Tips dan triknya komunikasi Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya adalah memang Bapak Ibu, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap proses itu pasti ada batunya ketika kita akan tersandung dan sebagainya. Tapi ingat Bapak Ibu, kenapa saya bilang seperti ini? Wajib istilahnya di awal dan di pertengahan dan bisa jadi di akhir. Ingat Bapak Ibu, biasanya adalah di awal, pertengahan, di akhir. Nervous Bapak Ibu. Nervous, wajib itu akan terjadi. Nah, bagaimana cara mensiasati nervous apabila akan terjadi di awal ataukah di tengah ataukah di akhir? Lihat di sikon atau apa yang membuat saya nervous gitu. Sadar ya, apa ya membuat saya nervous? Salah satu contoh, ketika kita lupa dan kita tidak ngoneks antara apa yang ditanyakan si asesor, maka kita lupa misalnya jawabannya, lupa blank di situ. Artinya sudah kelihatan, jangan sekali-sekali langsung verbalnya langsung ikut gitu. Kelihatan kan verbalnya nanti, waduh, ini semuanya jadi gugup gitu kelihatannya. Nah, berarti maka verbal itu tetap dijaga ceria, senyum. Kenapa saya bilang selalu senyum? Nah, caranya Bapak Ibu mengatasi nervous itu adalah secepatnya Bapak Ibu komunikasi balik dengan asesornya. Contoh misalnya, oh mohon maaf Pak, boleh nggak saya bertanya? Tadi saya kurang dengar karena sinyal. Buatlah seperti itu, ya. Nah, maka dia akan sadar dan akan secepatnya akan diulang lagi. Dan pasti dan wajib akan dipertanyakan sama Bapak Ibu guru hebat, apakah saya sudah jelas pertanyaannya? Oke, saya ulang gitu. Nah, semakin banyak dia ngulang dengan jurus itu yang kita gunakan, maka semakin luas waktu, panjang waktu kita untuk mencari jawaban yang benar menurut kita. Karena jangan mencari jawaban yang benar dari asesor, salah. Carilah di saat dia akan ulang pertanyaan itu. Pastilah kita harus pintar Bapak Ibu. Jebak asesor itu dengan kata-kata yang benar. Karena apalagi kita lagi pikon kayak gini, dia pasti akan kena dengan jebakan kita yang mengatakan sinyal saya ini gitu. Maka dia akan ngulang, pasti dia akan ngulang 2 kali, tidak akan pernah dia akan sekali gitu. Itu udah jebakan ya. Nah, ini bangga Bapak Ibu ini. Nah, disitulah di saat asesor itu ngulang pertanyaannya, segeralah Bapak Ibu cari solusinya, cari jawabannya yang begitu tepat sekali sasarannya. Ya, itu. Nah, saya yakinnya untuk nervousnya Bapak Ibu akan percaya dirinya akan tumbuh dengan waktu yang begitu panjang diberikan itu sambil senyum, sambil mendengarkan, pura-pura mendengarkan, tapi kelihatan kita mencari jawaban yang tepat gitu. Nah, kemudian selanjutnya tips dan triks yang berikutnya adalah Bapak Ibu itu harus hafal dan tahu yang 5W plus 1H-nya Bapak Ibu. Mulai sekarang silakan cari ya, saya tidak perlu untuk jabarkan apa yang 5W plus 1H ya. Nah, di sana itu yang akan menjadi bahan sebuah item pertanyaan yang ide pokoknya Bapak Ibu. Ya. Misalnya nanti ketika salah satu saja. Misalnya asesor ini akan menanyakan siapa, maka yang akan jawaban yang harus dicari oleh Bapak Ibu adalah orangnya mesti. Gitu ya. Pasti orang ini. Kan kalau siapa itu pasti orang. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan menjawab nanti keadaan situasi yang dijawab oleh Bapak Ibu. Berarti misalnya kalau dia bilang siapa, maka berarti mungkin ada tokoh-tokoh yang dikenal, guru yang akan menjadi barometer kita di situ, maka orang yang akan dicari, ya. Itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Maka pentinglah bagi Bapak Ibu itu memahami makna dari 5W plus 1H. Untuk kita dengar apa yang diminta. Sehingga kita jawaban kita juga tepat, pasti, jelas. Tidak akan kemana-mana sasarannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
tips dan trik berikutnya Bapak Ibu, setelah kita mencari tadi 5W plus 1H, kemudian kita ketika nirpes sudah kita Ya, Pak. tidak. Mohon maaf Pak, tadi memang waktunya habis, saking serunya, jadi kita nggak lihat waktunya. Mungkin teman-teman ini sudah tidak sabar menunggu. Silakan dilanjutkan Pak Zohri. Nah, alhamdulillah. Sekarang bagaimana nih? Saya sudah nampak ini. Oh, ini Pak Zohri nih. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Siapa yang bilang Masya Allah nih? Baik. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Sampai 5W plus 1H. Baik. Tadi tips dan triknya ya. Oke. Tips dan triknya tadi ada komunikasi Bapak Ibu ya. Komunikasi harus kita kuasai. Kemudian ada juga tadi ketika kita kenapa? Halo? Kenapa Bapak Ibu? Lanjut aja Pak. Nggak ada. Oh ya. Baik. Oke. Baik, kalau begitu saya coba tes dulu nih. Seperti itu ya. Coba di sini saya ingin tahu. Tadi mengatakan bahwa mantap, jelas gitu. Ya, enggak apa-apa walaupun sudah dicatat, dibaca catatannya juga tidak masalah supaya semakin banyak kita mendengar, teman-teman akan hafal gitu. Saya coba tes. Pak Abdul Zakur bisa aktifkan mute ya, dibuka audionya. Siap, Pak. Baik. Ya, mohon maaf ini triknya saya ya, Pak. Kita harus santai saja. Ya, sekarang saya mau yang bagian yang bagian yang pengetahuan. Pengetahuan ada berapa sih persiapan dari senjata kita, Pak? Di pengetahuan. Kurang lebih yang saya rekam itu. Jangan kurang lebih. Apa, Pak? Kurang lebih ya? Yang pengetahuan. Oke, ya. Yang pengetahuan, ada berapa yang dicatat di sana, Pak Abdul Syukur? Ini yang tahap persiapan tadi, Pak ya? Bukan persiapan lah. Kalau persiapan beda lah. Kalau persiapan kan udah yang tadi kan pengetahuan itu ada yang pengetahuan saja, yang pengetahuan. Setahunya, catatnya, yang ditangkap. Dijawab saja, Pak. Apa yang bisa Bapak tangkap dari yang pengetahuannya? Oh gitu ya, ya Pak. Terima kasih. Jangan takut. Nah, ya untuk tips dan triknya itu tadi yang saya tangkap itu sebelum tips dan trik, Pak. Yang saya kan tugasnya Bapak sekarang eksekusi itu adalah pengetahuan. Di pengetahuan itu ada berapa? Nah, gitu Pak. Gitu ya. Yang tentang tadi PR yang lain misalnya. Ya, terus tadi Pak lanjut. Ada kuasai esai dari esai kita itu harus kita kuasai dengan baik. Kemudian paling tidak di esai itu menurut menurut sudut pandang Pak Zohri itu ada praktek baik dan ada yang belum kita lakukan apa. Ini harus kita kuasai. Jadi dari apa ya? Dari esai yang sudah kita tulis itu kalau dibagi itu ada dua, ada praktek baik, kemudian ada yang belum kita lakukan. Kemudian kalau belum kita lakukan itu nanti rencananya ke depan bagaimana dan kita sampaikan secara meyakinkan, gitu Pak. Kemudian nervous itu nervous itu jangan kesana dulu, jangan kesana dulu Pak, jangan saya punya bagian orang itu. Oke, beri aplaus untuk Abdul Syukur. Terima kasih Pak. Mantap. Oke, baik. Nah sekarang ya sama-sama. Nah ini menandakan saya tidak rugi dong tadi kejar-kejaran nih waktu. Oke, saya bangga dengan Bapak jawabnya. Terima kasih Pak Abdul Syukur ya. Ya, sekarang saya mau lacak nih Pak Yana Mardiana. Wih, kok Pak Yana Mardiana ya? Namanya Pak. Ya, Pak. Mohon maaf. Ya Pak. Oh ya. Nah, ya baik. Saya cek kalau ini tadi enggak sengaja saya tanya ya udah jelas Pak. Tadi saya sengaja enggak dari alamatnya dari mana Pak Abdul Syukur. Itu trik saya.
Kalau ini sekarang alamatnya dari mana Pak Yana? Karena saya sudah kenal namanya, makanya Bapak Yana muncul. Oke, Sebelumnya, dari mana Pak Yana? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wabarakatuh. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Pak. Masya Allah, matur nuwun nggih. Matur Sami-sami. nuwun, matur nuwun. Ya, Sami-sami. ya baik Pak. Kebetulan saya Nah, dapat siap-siap. dari grup Facebook. Nggih, gimana Pak? Saya dapat info ada kegiatan ini yang luar biasa dari Facebook. Dari Facebooknya Guru Penggerak. Wah, itu keren. Berarti kita kasih jempol itu untuk Adik Ida ya. Wah, berarti maknanya luar biasa. Oke. Luar biasa. Baik, Karena siap untuk di sini, gimana? Gimana Pak Yana? Kebetulan di sini sendiri belum ada kabar atau hal-hal seperti ini, Pak. Jadi bagi saya ini suatu hal yang luar biasa untuk saya sampaikan juga nanti kepada teman-teman yang sama-sama lulus, Pak. Oke, betul. Keren Pak. Baik, saya mau tanya nih. Ya, jangan saya ketuk pintunya orang kalau enggak siap. Saya enggak suka kalau enggak siap. Berarti siap sekarang ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, kemudian Bapak Yana ngejawabnya gitu. Dengan tidak terpaksa gitu. Oke, baik, mantap ya. Dan jawabannya no comment ya. Silakan jawab sesuai dengan apa yang Bapak Yana tangkap dari apa yang saya sampaikan. Oke, Pak Yana. Ini saya ilustrasikan. Jadi kalau Pak Abdul Syukur itu dia bawa senjata, baru satu senjata yang dimunculkan nih. Baru senjata di pengetahuan. Dia bawa itu senjata yang paling ampuh itu, keris pusaka yang langsung begitu di ini langsung dia mati bergerapasan itu. Nah, tinggal satu senjata yang supaya lebih sempurna. Ayo, senjata yang apa di pengetahuan yang belum harus kita siapkan? Ayana. Praktik baik, Pak. Tadi isi. Udah itu masuk ke isi itu, isi. Oh. Nah, ya. Emosional atau percaya diri kita ketika menghadapi asesor? Bukan, kalau itu tips dan trik masuk ke sana. Benar. Ayo. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya ulang lagi, Pak. Ya, kan saya ilustrasi tadi. Nah. Untuk menjadi sempurna, kan saya sudah senjata. Saya minta tadi setiap kita akan melangkah sesuatu itu jangan pakai senjata satu lah. Harus kita lebih dari satu. Tadi kan saya satu senjata yang paling ampuh dikeluarkan sama Pak Abdul Syukur, yakni tentang isai. Tapi senjata yang satu ini untuk melengkapi dari isai itu apa ya? Kurang jelas. Kalau yang saya tangkap tadi sih selain isai adalah kemampuan verbal kita untuk menceritakan praktik baik, Pak. Oh, bukan, belum kenal. Rahasia Pak, rahasia itu Pak belum kita ekspos tadi diketahui. Oke. Baik, terima kasih Pak Yana. Berarti Pak Yana belum. Ya. Ya, mohon maaf Pak Yana. Berarti Pak Yana itu kita. Itu anak siapa itu buka celana? Pak Yana gamenya, oke. Oke, saya lempar kalau begitu. Silakan Pak Yana, boleh mohon maaf untuk di mute dulu. Sabar Pak Yana ya, jangan dengan berkecil hati Pak Yana ya. Oke, saya harus melengkapi Pak Yana nih, Pak Yana lebih yakin. Ya, silakan Ibu Nunu ya. Silakan boleh dibuka di mute, Bu Nunu. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin off cam ya Pak. Ya janganlah off cam, saya yang buka kamera, kok Ibu enggak buka kamera gimana ini? Ya, kita harus fair lah Bu. Belum. Ya, belum pakai kerudung, saya berkerudung dulu kalau gitu Pak. Oke, baik. Harus gitu dong ya. Harus kita walaupun berjauhan Bu, kita dekat dong. Kita tetap kayak ini. Karena hari ini saya tadi capek-capek, sudah keringatan, tapi sudah ada banyak teman saya kiri kanan nih orang-orang hebat ya. Oke, Bu Nunung. Bu Nunung. Oke. Oke, Pak. Nah, baru kelihatan. Oh, kalau gitu Bunda. Oke, baik. Terima kasih Bu Nunu ya. Jadinya luar biasa, Masya Allah. Berarti Bu Nunu ini kelihatan
ya berarti semangatnya luar biasa, kelihatan sekali auranya. Baik Bu Nunu siap berarti, tapi jangan disalahkan saya gitu. Nanti saya bisa nggak tidur nanti semalaman. Oke. Artinya Bu Nunu juga harus konsekuensi ya. Kenapa saya harap Bu Nunu untuk menjawab apa yang saya pertanyakan, bukan untuk saya menjustifikasi, melainkan semakin banyak kita berbicara, maka semakin itu yang akan melengkapi. Tadi kayak Pak Yayan kayaknya tadi nggak nerima gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan jawaban Bu Nunu hari ini, maka Pak Yana, oh iya, ingat saya gitu ya. Oke, baik, silakan dengan pertanyaan yang sama, Ibu Nunu. Tadi alhamdulillah, abdus syukur itu yang pertama senjata yang paling ampuh dia keluarkan. Dia sudah persiapkan itu, yakni isai. Nah, selain isai, dari pengetahuan yang harus kita miliki, bisa di-mute yang teman-teman selain Bu Nunu ya, biar enggak triple. Dilihat Dek, Ida, bisa di-mute kan? Sudah Ida? Sudah semua. Sudah Udah Ida? Sudah suara? Oke, baik. Ya, oke. Supaya kita sama-sama mendengarkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadinya supaya, sekali ulang lagi mohon maaf, kita sudah dikasih ini senjata oleh Pak Abdus Syukur, itu senjata yang paling ampuh. Nah kemudian untuk melengkapi supaya jangan sampai Bapak Ibu itu satu senjata, maka senjata yang kedua atau lebih dari satu itu, menurut Ibu Nunu itu yang mana di pengetahuannya? Silakan Bu Nunu. Terima kasih Pak Zuhri. Nah, untuk senjata yang harus kita lengkapi selain esai yang sudah kita tuliskan di LMS, maka yang berikutnya adalah senjata tambahan, senjata cadangannya dikatakan Pak Zuhri tadi adalah Pak itu pendidikan guru penggerak. Wih keren, nah ini itu Pak Yana. Jadinya kenapa kita harus memahami? Ya, terpaksa saya semangatnya saya ini langsung saya berikan lebih detailnya biar cepat paham ya. Kenapa saya suruh mempelajari, browsing terkait dengan pendidikan guru penggerak itu? Karena kan kita sadar yang kita mau tuju itu pintunya tentang pendidikan guru penggerak. Walaupun memang itu tidak akan datang nanti, akan tetapi kalau kita sudah siapkan dan kita sadar yang kita masuki itu adalah tentang pendidikan guru penggerak, setidaknya kita harus tahu. Gimana? Pak, kayaknya Ibu Nunu sama Pak Yana sekarang sudah bagus-bagus ini. Anggut-anggut tandanya udah itu gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau kita harus paham medan dulu ya, pelajari medannya dulu. Iyalah. Ya, udah dia tahu dia mau tahu tujuannya ke Medan. Tapi dia belum tahu Medan itu seperti apa. Dia mau ke Jawa Timur, tapi dia tidak tahu bagaimana Jawa Timur itu seperti apa. Itu kan bahaya, nanti bisa sesat dong. Walaupun memang itu tidak dipertanyakan nanti gitu. Akan tetapi kesimpulan yang bisa saya tangkap di pengetahuan itu ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang tadi tentang isai, harus dikutak-atik sampai habis. Yang kedua adalah pengetahuan tentang apa yang kita mau tuju. Yakni kan Bapak Ibu mau daftar nih jadi calon apa ya guru penggerak, ya kita harus pahami tentang seluk-beluk guru penggerak itu. Janganlah Bapak Ibu, enggak usah tambah lagi senjata yang nomor 2 tentang misalnya tentang perceraian atau tentang kita poligami ya Pak Yana. Itu enggak nyambung gitu. Artinya yang lebih senjata yang lebih itu adalah yang logis tentang apa yang kita tuju. Oke? Kalau kita ingin Bapak Ibu menjadi dosen, ya kita harus memahami tentang dosen itu seperti apa. Seperti itu contohnya. Bagaimana Bapak Ibu paham maksudnya? Paham. Karena memang mungkin ini kan sudah lama kita tidak pendidikan kemarin ya, sudah lama istirahat. Mungkin perlu kita baca lagi bagaimana prosedurnya waktu kemarin kita lokakarya, kemudian apa saja yang dikerjakan selama pendidikan. Mungkin perlu lagi kita baca dan mengulang lagi ya memori itu ya. Mungkin seperti itu Pak. Ya iyalah. Seperti itulah, apalagi Bapak Ibu sudah dari DGP, orang saja yang
itu rahasia. Masa Bapak Ibu sudah LMS-nya udah jadi GP kemudian nggak bisa kan nanti malah itu yang akan nilainya Bapak Ibu merosot dong. Masa orang yang tidak pernah mempelajari calon guru penggerak itu seperti apa kalah dengan yang umum, kan salah total, apalagi seperti itu. Ya. Oke, berarti ada 2 di pengetahuan itu untuk mengupdate Bapak Ibu adalah 2 tadi. Isai sama pengetahuan tentang guru penggerak. Terima kasih Bu Nunu. Wah, kita beri aplaus untuk jawaban Bu Nunu nih. Keren. Oke. Langsung saya acak lagi. Acak. Oke, kalau begitu saya berikan kesempatan operator kita ini yang sudah luar biasa memfasilitas kita. Silakan Ibu Ida. Teng. Monggo mau pilih yang siapa? Aduh, grogi deh. Oh, memilih. Saya memilihnya Ibu Aini deh. Ibu Aini Andriani. Ibu Aini ya. Silakan Bu Aini. Halo Bu Aini. Bisa dengar saya dengan jelas? Apakah ada? Oke. Oh, kayaknya lagi ke kamar mandi, mungkin di kamar kecil. Assalamualaikum. Ya. Ada. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini saya enggak lihat nih, Dek. Di mana dia? Gitu. Nah, sudah ada, Pak. Ya. Itu Oke, baik. yang cantik. Halo. Enggak saya lihat mukanya. Ya. Halo, Bu. Sudah buka kamera ini, Pak? Halo, Assalamualaikum. Halo. Sudah ada, mungkin lagi gangguan nih, Pak. Ya. Oke. Tapi sudah dibuka kameranya, Bu? Nah, sudah Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Terima kasih, Bu, ya. Ya, kita relax saja, Bu. Jangan takut untuk buka kameranya karena saya tidak akan foto dan Ya, akan Pak. sebar luas, ya. Kita santai-santai saja. Baik. Nah, Ya, Pak. kalau masalah pengetahuan tadi sudah selesai nih, aman sudah pengetahuan. Saya yakin semua teman-teman itu tidak ada pertanyaan lagi, udah paham, mantap sudah itu. Nah, yang saya ingin tanyakan di Ibu siapa tadi? Nah, ini namanya kan saya tidak nama. Ibu Aini, Pak. Ibu Aini. Ibu Aini, nggih, Bu Aini, nggih. Masya Allah, Bu Aini. Ya, Bu Aini dari mana dulu, Bu Aini? Saya dari Sumbawa Besar, Pak. Dari Sumbawa Besar. Masya Allah. Dari Berarti SD ini, Negeri 15 Sumbawa Besar. oh, berarti teman Ida dong artinya ya? Sumbawa. Ya, satu kita provinsi. Oke, baik. Walaupun kita berbeda, di Pikon kali ini kita bersama ya, bersatu dengan teman-teman. Tidak ada yang saya akan anukan. Baik, Bu. Nah, seperti biasa, Ibu, mohon izin ya, jangan sungkan, jangan merasa apa ini pasti ini anak kecil minta saya suruh gini gitu. Nah, jangan seperti itu, Ibu ya. Oke. Baik, Bu, Bung G. Iya. Baik. Nah, pertanyaan saya, Bu, di sini di persiapan apa saja yang Ibu harus siapkan di persiapan. Boleh baca, Bu, jangan takut, baca aja, enggak apa-apa. Yang penting nanti intinya bisa didengar sama teman-teman. Iya. Ketimbang nanti salah, Ibu nyampaikan, teman-teman juga ragu nanti. Ya. Untuk saat ini persiapan nanti sebelum saya melakukan sebelum melakukan wawancara, saya biar hati saya tenang, menjawab dengan lancar begitu, Pak. Terus menguasai esai yang telah saya jangan isi lagi, jangan isi itu pengetahuan itu. Halo Bu Aini. Pelajari kembali materi-materi. Ya, halo. Saya. Bu Aini, ini jangan persiapannya kurang jelas terus. Jangan lagi sebut isi, sudah kita bahas tadi. Yang saya inginkan Ibu Aini itu adalah di persiapan. Di persiapan itu apa yang harus Ibu Aini dan kawan-kawan itu siapkan. Ingat, pertanyaannya siapkan ya, bukan kita menuju pengetahuan, beda. Siapkan itu ya kita siapkan gitu, apa yang disiapkan. Kalau pengetahuan ya kita pengetahuan, Bu. Ini siapkan. Apa yang disiapkan, Bu? Ya, tentu saja siap mental dulu. Siap mental dulu. Saya persiapkan mental saya harus
Terus Bu, Jadi terus mantap Bu. harus berusaha berani, harus berusaha berani menghadapi tim asesor nanti, berusaha dengan tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim asesor gitu. Persiapannya. Oke. Gitu. Cuman itu Bu. Apa lagi ya Pak? Oke. Kalau ada pertanyaan Bu Aini mengatakan apalagi tuh Pak, berarti cukup dulu Bu Aini ya, mohon maaf. Nah, kalau ingin Ya, Ibu Aini, oke baik, udah cukup Bu Aini. Karena Ibu Aini menanyakan tadi, saya stop dulu sampai di situ ya. Nah, berarti ada di situ kata-kata Bu Aini masih belum sempurna. Tapi jangan kecewa Bu Aini ya. Bu Aini sekarang akan menyempurnakan oleh siapa nih? Nah, oleh karena itu, Ibu Aini punya kesempatan untuk siapa nak dituju nih. Ayo, sebutkan nama dari teman-temannya. Saya. Sebutkan namanya, Bu. Bu Aini sebutkan siapa nama yang dituju. Siapa yang mau dipilih maksud saya? Mungkin agak gangguan ya sinyalnya Bu Aini ya. Halo Bu Aini. Oh ya. Ibu Niki Ite Dekayanti. Oke, baik. Ya. Oke, beri aplaus dulu untuk Ibu Aini ya. Baik, saya tidak akan mempertegas ulang jawaban dari orang yang sudah menjawab. Itu teknik saya. Karena kalau saya ulang lagi apa yang dijawab Ibu Aini itu menandakan saya itu seakan-akan sok mau tahu gitu. Nah, nanti biarlah temanlah yang melengkapi. Saya yakin teman yang akan berbicara saat ini dia akan oh ini aku bantu seperti itulah umpama ya. Silakan kalau begitu waktu dan kesempatan saya berikan pada Niki Ite Adikyanti. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Nah, sapaan kayak begini nih, relax ini. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Ini pertanyaan apa ini Pak Zohri? Mungkin silakan dulu. Ya, artinya siap maksud saya gitu. Baik, udah siap Bu. Niki? Siap. Dari tadi kita semangat ini. Tapi kok bajunya diperlihatkan gitu? Gimana? Itulah makna dari saya tanyakan tadi. Dek mandi. Itu makna dari pertanyaan saya. Berarti ini bukan Bu Ida tadi chat saya. Katanya ada Zoom. Katanya saya lagi tidur. Belum jadi saya mandi ini. Baik. Makanya saya malu-malu ini. Ya, Bu, ini Niki. Kayak ini hanya intermezzo saja Bu Niki ya. Iya. Yang penting hatinya enggak seperti itu. Baik. Dengan pertanyaan yang sama Ibu Niki ya. Pertanyaan yang sama. Tadi kan saya sudah menyampaikan persiapan itu apa saja sih yang harus Ibu siapkan, bukan lagi masalah pengetahuan ya. Silakan monggo Bu. Nah, jadi gini Pak Zohri, untuk persiapan kita sebelum melakukan tes wawancara CPP ini, yang sangat perlu kita perhatikan adalah pertama, paket data. Itu jangan sampai lupa. Kalau paket data, kalau WiFi gangguan, harus ada paket data supaya jadi cadangan, supaya nanti koneksinya tidak terputus. Itu yang pertama. Betul Pak Zohri? Betul. Ya. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua kita harus pilih tempat yang nyaman, yang aman, tenang dan tanpa ada kebisikan atau kebisingan gitu. Jadi cari ruangan yang benar-benar sepi, jangan kita wawancara sambil mengendarai motor, mobil karena akan membahayakan diri kita sendiri. Begitu. Itu yang kedua. Nah, untuk persiapan ketiga itu yang harus kita siapkan itu adalah perangkat kita, Pak Zuri. Perangkat kita misalnya HP atau kan kita menggunakan laptop, jangan lupa casnya dibawa juga. Jangan sampai di tengah-tengah kita wawancara, lowbat, hang dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita persiapkan, 3 itu dan lain-lainnya nanti akan dijelaskan sama Bu Ida deh.
Seperti itu Oke, beri aplaus ya. dulu untuk Ibu Niki. Wah, Terima kasih. keren. Ya, ternyata Bu Niki tadi itu, nah inilah namanya makna dari sebuah kolaborasi. Tadi di ending terakhir itu Ibu Niki bilang bahwa alat. Tadi lupa saya kan Bapak Ibu, benar? Kan saya tambah-tambah sedikit itu tadi. Iya, ya. Terima kasih Bu Niki. Wah, ini namanya kita kebersamaan dan penyempurnaan. Berarti betul Bapak Ibu, harus alat yang harus juga kita siapkan sedemikian rupa. Oke, baik. Yang tadi Ibu Niki terima kasih sekali lagi. Selanjutnya Bu Niki silakan pilih salah satu dari siapa yang Bu Niki mau tunjuk. Mohon Ya, izin. saya coba menunjuk Ibu Nani Sumarni. Ibu Nani. Ntar dulu ada Ida ya. Oke. Bagaimana Bu? Ada Ida? Ada Ida? Mohon izin Kak Zohri karena di tempat kita ini setengah 6. Saya yakin kita sudah buat catatan. Nanti insya Allah kita sharing. Nanti saya juga akan share ke guru penggerak Indonesia. Jadi ada satu pertanyaan yang penting karena tadi yang seperti Pak Abdur Syakur menjawab kurang lebih. Nah, pasti apakah kata yang seperti itu bagus nanti menjawab dari asesor? Maksudnya di sini Pak Zohri, apa kata-kata yang perlu dihindari untuk menjawab asesor? Jadi kayak tadi kan saya lihat ekspresi Pak Zohri tadi ketika Pak Abdur Syakur tadi mengucapkan kurang lebih seperti ragu. Nah, kata-kata yang seperti itu kan perlu dihindari saat menjawab asesor. Nah, selain kata-kata itu, apa saja Pak kata yang perlu kita hindari ketika menjawab? Dan yang kedua tadi sangat-sangat ada, ini bagus sekali Pak Zohri. Pak Zohri sudah melatih kita cara menjawab 5W plus 1H. Ketepatan apa yang ditanya dengan jawaban. Jadi kita tadi berlatih, Pak Zohri tanya apa, kita jawab apa. Jadi kita harus terlatih menjawab 5W plus 1H gitu kan. Mungkin perlu dibahas itu Pak Zohri, apa kata-kata yang perlu kita hindari dan bagaimana kita meyakinkan, kata-kata yang meyakinkan. Terima kasih Pak Zohri. Wah, keren. Terima kasih Ida. Wah, ini lagi menambahkan. Nah, jadinya tadi itu berada pada komunikasi. Ya. Itu letaknya di komunikasi ditambahkan ya. Nah, ini adalah bagian dari kolaborasi kita. Jadinya Bapak Ibu, usahakan jangan sampai Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata yang sifatnya ragu. Misalnya kami, padahal itu praktik baiknya Bapak Ibu. Berarti harus saya, jangan bilang kami. Ya. Jadinya jauhkan kata-kata yang bermuara pada ambigu. Artinya kata-kata yang seakan-akan itu bukan punya lo, seperti itu. Jadinya itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih detailnya kata-kata sesuai dengan permintaan Adik Ida tadi, itu saya tidak bisa jawab. Saya yakin Adik Ida dan teman-teman bisa cari. Sekarang tulis di browsing kata-kata yang ambigu atau kata-kata yang meragukan, ya, sehingga nanti Adik Ida dan teman-teman semuanya akan berarti saya akan ucapkan kata-kata yang seperti ini, misalnya atau seumpama, itu kan masih tidak meragukan, tidak meyakinkan, tidak menguatkan orang gitu, ya. Oke, terima kasih Adik Ida, udah 2 nih yang lengkapin kita. Kita beri aplaus untuk semuanya. Terus tadi ada apa pertanyaannya, Dida? Yang lain? Apa kata-kata? Mungkin langsung ke pertanyaan kali ya, Pak ya. Karena oke. Ini yang ingin bertanya. Baik, oke. Oke, langsung pertanyaan nih. Baik. Ya, baik Dida. Jadi sebetulnya kalau mohon maaf ya teman-teman semuanya, teknik saya itu ada seperti ini. Jadinya kenapa saya harus minta satu demi satu menjawab dari apa yang saya sudah sampaikan itu, supaya satu ini tadi mungkin ketiduran dia. Jika saya menyampaikan sesuatu itu, dia tidak dengar atau sinyalnya kurang. Nah, jadinya
saya harus stop dia dulu. Berarti yang akan lengkapi saya yang 7 itu. Yakin semakin satu orang menjawab akan bisa terjawab soal satu itu. Sempurna akan ketemu. Kayak tadi kan di soal nomor 2 Ida kan tentang pengetahuan disempurnakan di situ. Nah, itu sistemnya saya. Nah, Bagus itu sekali. namanya Bagus. Ya. ya, Jadi kita sebelum kita menuju ke pertanyaan, ya, agar jangan sampai nanti saya yang dong didorder pertanyaannya. Teknisnya saya agar meminimalisir terkait dengan pertanyaannya. Ya, seperti itu Ida ya. Oke. Tapi enggak akan menyita waktu kalau Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa Pak Zohri, cuman ini karena memang 5:30 dan memang kita kayaknya sebentar lagi kita harus masuk lagi ke link karena memang durasinya 30 menit saking asiknya. Oh gitu. Tinggal sisa 3 menit lagi. Aduh, semoga ada rezeki untuk membeli Zoom yang ini, yang durasi banyak. Oke. Baik kalau begitu Ida, terima kasih. Itu teknisnya saya Ida ya, biar teman-teman juga paham. Ya, tapi betul, entar dulu, ya, apakah saya sok-sok gini, sok gitu ya Bapak Ibu? Atau enggak metode atau strategi yang saya gunakan ini enggak begitu lebay gitu Bapak Ibu? Enggak Pak, justru ini bagus. Mantap. Feedback. Jadinya enggak satu arah. Jadi feedback ke kita juga. Jadi 2 arah itu lebih bagus Pak sebenarnya. Bagus banget. Iya. Ya. Cuman mudah-mudahan asesor saya kayak Pak Zohri nanti. Ya, bahkan Amin. Ini langsung baik. praktiknya. Baik begitu. Ya, baik Dek. Terima kasih tadi melengkapi oleh Adik Ida yang cantik, yang caem. Tentunya mudah-mudahan semua kita menjadi sangat luar biasa memfasilitasi kita hari ini. Nah, selanjutnya tadi udah dijawab nih oleh Niki ya. Yang pertama kita harus mempersiapkan alat, kemudian tempat yang nyaman, kemudian baru bagaimana kita yang kalau di Ibu Ani ya, Ibu Ani ya, Ibu Nani ya, Ibu Nani ditambah lagi dengan sehingga lengkap lah, komplit jadinya di situ Ibu Nani bilang adalah kita harus mental. Nah itu kan udah nambah tuh, jadinya satu demi satu maka akan menjadi banyak akan. Dan yang tadi tidak ada jaringan dan sebagainya itu adalah sudah cukup. Nah yang terakhir nih. Nah, siapa yang dapat? Saya belum sempurna yang terakhir nih. Tadi jaringan kita harus siapkan. Kemudian ada alat ditambah dari Ibu Nani. Kemudian baru mental dengan bagaimana kita tenang, santai, rileks, senyum. Nah, itu bagian dari mental untuk mensiasati mental kita agar kita tidak begitu mentalnya drop gitu. Nah, terus selain jaringan, mental, kemudian baru tadi ditambah sama alat katanya ya. Dan terakhir nih saya penasaran, silakan nih Bu Niki, siapa yang nak dituju? Ibu Nani. Ibu Nani Sumarni ya. Ibu Nani Sumarni silakan. Halo Bu Nani Sumarni, bisakah dengar suara saya? Iya. Halo. Ya. Halo. Halo Bu Nani. Oh iya. Mohon maaf saya tidak aktifkan kamera karena mendadak tadi bergabungnya Pak. Jadi kamera mohon maaf tidak bisa diaktifkan. Oke, baik. Mudah-mudahan mendadak tidak lain ya. Yang penting mendadak dalam artian yang benar ya. Oke, baik Bu Nani, tidak apa-apa, saya maklumi. Yang penting adalah jawaban yang saya minta. Di sini sekali lagi pertanyaannya biar cepat dengan bertele-tele. Jadi persiapan sudah disebutkan di situ ada mental yang terdiri untuk mensiasati mental itu tidak kelihatan adalah kita harus tenang, senyum, fokus, santai, rileks. Kemudian ditambah lagi dengan adalah kita jaringan, kita harus persiapkan dan jaringannya itu kuota sama WiFi data ya. Kemudian tadi selanjutnya ditambah lagi sama Bu Niki adalah tentang alat. Nah, yang terakhir nih. Apa yang terakhir nih? Menurut saya kenyamanan tempat
tempat kita berada itu, Oh, ya. Pak. Jadi jangan menghindari keramaian. Misalkan kalau di sekolah ya usahakan cari satu ruangan yang jauh dari kegaduhan, menghindari Mohon maaf, kerumunan siswa. mohon maaf dulu Bu Nini, Bu Nani, mohon maaf. Bu Nani, mohon maaf ya, saya Ya. tadi yang masalah tempat kenyamanan itu sudah kita bahas. Jadinya yang masih satu aja yang belum. Saya ulang lagi ya, biar Bu Nani sama teman-teman hafal nih persiapan. Yang pertama adalah untuk misalnya adalah tentang mental ya, untuk groginya ya. Ini tentang bagaimana kita harus fokus, senyum, tenang. Mohon maaf saya ulang lagi nih biar mantap teman-teman gitu ya groginya. Kemudian yang kedua adalah jaringan. Selain WiFi, Bapak Ibu juga harus siapkan data. Yang ketiga adalah di situ tentang tempat. Ingat ya, tempat lokasi yang nyaman buat Bapak Ibu ya. Nah, tadi ditambah sama Ibu Nini tadi kan dikatakan itu ada alat kayak laptop disediakan ya Bapak Ibu, HP. Nah, itu juga yang ditambahkan tadi. Nah, yang terakhir apa, Bu? Gimana Bu Nani? Menyerah Bu Nani? Persiapan ini mungkin persiapan kita tentang tujuan kita wawancara itu, Pak. Ya namanya persiapan Bu Nani ya harus seperti itu dong. Memang Bu Nani. Tapi sebelum ke tujuannya ya apa persiapan yang harus kita lakukan dulu. Tadi udah saya jabarkan kan yang sudah itu kan dicatat di sana, lebih memantapkan. Sekarang lebih tinggal satu nih yang belum. Apa ya? Ngampun Bu Nani? Bu Nani ngampun ya? Saya angkat tangan ini. Oke baik, nggak apa-apa Bu Nani. Ya Bu Nani mohon maaf karena waktu saya harus tinggalkan Bu Nani, namun bukan berarti saya melanggar untuk tidak mempercayainya. Baik, silakan Bu Nani. Sinyalnya juga kurang bagus nih Pak. Oke baik, silakan Bu Nani berikan kesempatan pada temannya. Mudah-mudahan teman yang satu ini akan melengkapi kita supaya lebih mantap dari persiapan. Silakan Bu Nani. Bapak Ibu nanti kalau mati lagi ini tinggal 1 menit boleh bergabung lagi ya biar lebih clear biar lebih dibahas oleh Pak Zohri. Insya Allah kita lulus semua di sini. Amin. Amin. Silakan Bu Nani. Silakan Bu Nani. Tentukan pilihannya. Tentukan pilihanmu. Kayak kita mau pilih-pilih ini. Halo Bu. Kayaknya sih. Oke, baik kalau begitu saya serahkan sama moderator kalau begitu. Menurut saya sih Pak ya ke kita pertanyaan, tapi kalau masalah yang dipertanyakan tentang itu kan dari tiga hal tadi ya, dari pra persiapan, kemudian pengetahuan, sama dari tips dan triksnya ya. Nah, jika saya berikan seluas-luasnya peluang kepada kita cuma satu, yakni menambahkan. Paham Bapak Ibu maksud saya? Menambahkan jika Bapak Ibu dipastikan itu dibutuhkan gitu. Karena saya selalu di mana saja saya jadi narasumber bukan sempurna yang saat ini Bapak Ibu. Karena yang akan menyempurnakan itu adalah Bapak Ibu, bukan saya. Saya hanya sebatas itu yang saya berikan sebagai pemancing. Sengaja saja itu pancing, ya. Pancing Bapak Ibu untuk kita berkolaborasi untuk menemukan ilmu pengetahuan baru. Agar kita tidak terbiasa hanya menunggu. Beda ya Bapak Ibu. Menunggu dari orang lain itu namanya kita salah, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham Pak. Baik. Oke, kalau begitu karena sesuai dengan apa yang dikatakan Ade Ida, mohon maaf. Sebetulnya saya alurnya tadi itu adalah seperti itu Deda. Saya harus yang dari pra persiapan, pengetahuan, sama tips dan trik ini sistemnya kayak begitu, kita gali kayak begitu. Kita akan terus gali, maka
satu yang mendengar nanti akan itu di kesempurnaannya itu datang dari kita semua gitu. Karena ini yang jawabannya setengah, ini akan melengkapi lebih gitu. Oke, silakan kalau begitu untuk semuanya mohon maaf karena memang betul kata Adik Ida, terutama yang ibu-ibu ya, yang harus persiapkan untuk bapak-bapaknya. Tapi saya yakin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebelum kita diskusi untuk tanya jawab, mungkin sekali lagi jangan pertanyakan saya di luar yang 3 tadi. Yang saya berikan kesempatan sama Bapak Ibu adalah melengkapi dari apa yang saya kasih tadi. Oke? Untuk kita semua pokoknya. Silakan Bu Adida, saya serahkan waktu dan kesempatannya kepada Adida. Baik, terima kasih Pak Zohri. Mohon maaf sekali, ini sebenarnya sangat rinci ya, dan saya sangat-sangat ini paham akhirnya ya, baik dari kemudian pengetahuannya dan komunikasinya. Baik, saya buka sesi pertanyaan dari yang pertama Ibu Niki. Silakan Bu Niki. Selanjutnya Pak Yana. Silakan untuk kesempatan pertama Ibu Niki. Silakan Pak, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di salah satu pengetahuan yang harus kita tahu itu kan selain kita tahu tentang pendidikan guru penggerak, terus kita juga tahu apa yang sudah kita tulis di essay kita sendiri. Ada satu lagi kan tadi Pak Zohri sempat ngomong bahwa kita juga harus mempersiapkan apa hal yang belum kita lakukan. Nah, itu kan setidaknya kita ada persiapan nih, Pak Zohri, misalnya ada pertanyaan seperti itu, apa yang belum Ibu lakukan selama menjadi ini, apa yang akan rencana ke depan seperti apa. Nah, bisa nggak Pak Zohri kasih contoh jawaban untuk pertanyaan itu yang bisa meyakinkan dan yang dicari, yang dimau sama asesornya itu kayak apa, Pak Zohri? Contoh pertanyaan rencana ke depan kita itu kayak gimana yang dimau sama asesor gitu. Makasih Pak Zohri, makasih Bu Ida. Sama-sama. Langsung aja saya jawab deh Ida ya. Biar kita langsung fresh saya pertanyaan itu. Karena kalau saya itu enggak menunggu-nunggu gitu. Supaya juga paham dan jelas gitu. Nah, yang saya maksudkan tadi tentang apa hal yang harus dilakukan itu sudah termuat di sampai maksudnya ya, Ibu. Halo Ibu. Halo Bu. Sudah Pak Zohri. Baik. Sudah. Sekali lagi di IC itu apa yang sudah dilakukan atau praktik baik itu ada di IC. Terus apa yang belum dilakukan itu juga ada di IC. Coba ingat-ingat nih pemantiknya. Ya, itulah saya garis bawah. Saya rangkul isinya yang di situ adalah yang 2 itu di isi itu maksudnya saya ya Bu Niki, bukan masalah yang lain, artinya jawabannya adalah ada di isi yang Bapak Ibu sudah tuliskan dan di isi itu dari 5 pertanyaan dan semua pertanyaan itu ada 2 hal tadi akan jorder nanti yakni tentang apa yang sudah dilakukan atau praktik baik apa yang sudah hal yang sudah dilakukan sudah dituliskan di sana, tinggal nanti akan diperjelas oleh Bapak Ibu. Dan ada hal yang belum dilakukan, di situ pasti ada, wajib dia ada di isi itu. Nah itu kan Bapak Ibu sudah jawab itu. Ini dan seterusnya pasti ada di situ. Nah inilah yang Bapak Ibu itu ingat-ingat kembali. Itu isinya yang 2 ini, isi dari isai yang 2 ini. Itu loh yang saya, jadi harus Bapak Ibu mulai ingat-ingat. Nah, bisa dipahami sekarang jadi, maksudnya? Bukan pertanyaan yang baru gitu? Bukan, isi. Ya, bukan pertanyaan, tapi isi. Kita ngasih tahu nih yang udah kita lakukan, terus nanti dari rencana itu dari yang sudah dilakukan, apa rencana-rencana ke depannya supaya ini berjalan gitu maksudnya? Itu kan maksudnya yang harus dilakukan, iya. Yang dilakukan kan kirain ada pertanyaan. Iya. Maksudnya sekarang tidak ada disuruh kita bikin closing statement juga Pak Zohri. Nanti kalau masalah itu enggak ada closing statement. Tapi kan tergantung masalah jawabannya ini itu adalah situasional.
Adanya nanti kan tergantung mahasiswa. Yang penting kita tahu intinya dulu Bu Nini, ya, Niki. Kita paham tahu dulu intinya. Jangan sampai kita menyebar nanti pemikiran kita amburadul jadinya ya. Supaya kita fokus satu ya. Oke, terima kasih banyak. Mantap. Baik. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, dipersilakan Pak Yana. Terima kasih Pak Zohri. Selanjutnya Pak Yana Mardiana dari Kabupaten Tasikmalaya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mungkin pertanyaannya agak senada dengan apa yang disampaikan barusan Pak, tetapi pengalaman saya ketika di CGP Angkatan 6 lalu ketika wawancara, setelah kita menceritakan esai, ternyata asesor memberikan kesempatan kepada saya untuk silahkan Bapak ceritakan apa yang tidak ada di esai. Nah justru pertanyaan seperti itu di satu sisi kadang menjadi jebakan, tapi di sisi lain kita lebih mengeksplor apa yang tidak kita tulis di esai. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana sih Pak cara meyakinkan asesor dengan jawaban kita yang tidak tertera di esai Pak? Baik, Pak, keren ya. Wah, ini yang keren ini. Nah, itulah makanya kalau kita yang buat, halo Pak Yana, itulah makanya kalau kita yang buat IC itu mau dikemas kemana saja, kan sama artinya tadi mesti yang akan dibutuhkan adalah apa yang belum dilakukan, sama artinya apa yang akan dilakukan. Ya, betul nggak? Kan apa yang belum dilakukan sama dengan maknanya apa yang akan engkau lakukan. Artinya mengarah akan menentukan itu untuk ide kita yang wow ke depan. Misalnya bagus ini hal yang sudah dilakukan, maka diminta nanti dengan bahasa yang pertanyaan atau soal. Nah, caranya adalah jangan sekali-kali dalam memberikan sebuah keyakinan hindari kata-kata yang meragukan itu. Ya. Nah, makanya misalnya ini menurut si ini, berarti bukan menurut you. Janganlah kau keluarkan menurut dia. Ini menurut saya. Bukan berdasarkan pendapat yang ini, itu bukan teorinya kita, bukan kayak skripsi. Jangan kau munculkan itu. Hindarkan itu. Betul-betul buat berdasarkan menurut saya, baru dikaitkan dengan teori siapa jaga. Hampir saya bahasa Sasak, mohon maaf. Kalau itu kaitan baru enggak apa-apa. Tapi menurut saya dulu baru munculkan untuk mempertegas, oke itu bisa diterima. Saya tertarik dengan teori ini dan itu yang sudah saya terapkan sehingga alhamdulillah berhasil. Namun belum sempurna. Tapi jangan sok sombong gitu. Harus kita merendah dulu agar ini tidak disalahkan. Itu kata-katanya. Ini tapi belum sempurna. Untuk kesempurnaan itu berikanlah saya izin. Berikanlah saya kesempatan untuk memperbaiki, memberikan keyakinan bahwa ayo dong pilih saya akan so ide saya ini lo bagus, menurut Bapak bagus tadi, ini yuk, seperti itu. Jadi kemaslah itu kata-kata, ayo tarik saya, percaya sama saya, gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu itu mainkan ini, verbal maupun secara lisannya. Yang pertama dalam itu yang dipikirkan adalah sampaikan sesuatu yang wow dan itu berdasarkan milikku dan ketika belum selesai izinkan saya untuk jadi PP. Setelah itu baru saya akan lakukan. Kalau tidak diizinkan tetap saya akan lakukan seperti itu agar jangan sampai oh berarti you ini kalau saya jadikan PP baru mau itu. Nah, itu hati-hati. Jadinya ketika kita ingin mengadakan sesuatu ya kita harus walaupun Bapak tidak pilih saya, walaupun saya tidak diberikan, tapi karena saya sudah melakukan ini, saya akan lebih melakukannya lagi. Apalagi kalau saya dipercayai sama Bapak untuk jadi guru penggerak yang luar biasa, mampu menggerakkan orang lain atau jadi pengajar praktik, itu luar biasa. Saya akan pertanggungjawabkan itu atas kepercayaan yang Bapak berikan kepadaku. Yakin lulu lantah lah dia.
Tapi ingat kata-kata itu jangan sampai meragukan sekali lagi. Mantapkannya dengan ucapan kata-kata itu. Paham sekarang Pak Yana? Kayaknya kalau Pak Yana senyum terus gini-gini, wah udah kebayang ini, udah siap. Saya harus tempur nih, Pak Zohri itu di depan saya, di belakang saya. Oke, baik silakan. Amin ya Pak Yana. Silakan Ida, saya serahkan lagi. Baik, terima kasih Pak Zohri. Jadi sekali lagi hindari kata-kata yang meragukan atau ambigu. Salah satunya tadi saya dapatkan itu mungkin, ya, hindari kata mungkin. Berarti kan kalau mungkin berarti itu meragukan, ya, berarti untuk menjawab hindari kata mungkin. Selanjutnya adakah pertanyaannya Bapak Ibu terkait ini? Tuh, Masya Allah, saya juga sering ya. Ibu Hidayati ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu, Ya, kalau kasih kesempatan ya. Terima kasih Ibu Subaidah, moderator. Saya ini ingin bertanya kepada Pak Suti. Berhubung nanti kan kita pas di pretest, apa di dokumen yang kita lampirkan di sana kan kita sudah kita taruh apa namanya itu duplikat yang dia minta, seperti pernah kita ikut diklat atau apa seperti itu. Apakah itu nanti dipertanyakan, misalnya isi-isi dari yang pernah kita laksanakan seperti itu? Itu aja Pak Zohri. Terima kasih. Oh, ini mungkin Pak Zohri. Mungkin tadi pertanyaan. Saya sudah tangkap deh. Oke, saya sudah tangkap. Nah, itu adalah bagian dari melengkapi daripada pemantik yang Bapak Ibu jawab. Kalau itu Bapak Ibu tidak meragukan, artinya bahan asesor itu membaca selain dari IC, kemudian dibuktikan dengan itu. Akan ditutup, Bu. Itu akan dia tutup. Mana sertifikat, tapi dia akan memancing dengan kata-kata sertifikat itu nanti akan dijawab oleh Ibu. Dulu saat itu sertifikat, saya dapat sertifikat ini. Bapak Ibu lah yang akan mengucapkan itu, akan dipancing bukti betul enggak dengan dia kan itu. Orang asesor itu udah hal lainnya ya, udah dia paham, dia gali dari sertifikat itu, bukan sertifikat ini Bapak Ibu dapat dari mana? Bukan seperti itu. Dia sembunyikan sertifikat itu, tapi dia nanti dari pertanyaannya itu akan menggali sertifikat dapatnya dari mana dia ini. Ngarahnya seperti itu, harus jeli Bapak Ibu. Oke, itu ya. Bukan dimunculkan. Ya, baik Pak. Soalnya kan banyak beberapa sertifikat yang pernah saya raih, sepertinya. Paham Bu. Paham Bu. Tapi itu tidak akan tidak akan dimunculkan Bu, masalah sertifikat, tidak pernah ditanyakan kayak gitu. Itu saya. Tapi jangan besok Pak Zohri ini kemarin dia bilang enggak. Nah, berarti untung kita bahas malam ini. Tapi jangan enggak disiapkan oleh teman-teman. Ya. Berarti sekarang Ibu Idiyati sudah memberikan kita ini ya. Wah, ada ini. Nah, itu namanya melengkapi ya. Tapi setahu saya itu tidak dimunculkan, melainkan itu dijadikan bahan asesor menggali apa yang sudah kita submit gitu ya, sebagai bahan menggali untuk pertanyaan. Oke. Terima kasih saya. Baik, sama-sama Ibu Hidayanti. Terima kasih Ibu Hidayati, terima kasih Pak Zohri. Bisa nanti teman-teman ya, ini kita berdasarkan kata Pak Zohri tadi bahwa kita dilengkapi pada sore ini. Jadi teman-teman bisa mencatat lagi, melist pelatihan-pelatihan apa saja yang pernah diikuti. Mungkin dari sekian banyak pelatihan kita tidak bisa mengingat, mungkin sekarang bisa di list ya pelatihan-pelatihan apa aja, karena pernah ada pengalaman ini bahwa pelatihan apa saja yang pernah diikuti pas di awal sebelum mulai wawancara. Jadi kita bisa sudah tahu. Jadi mungkin karena kita nanti nervous, kita tidak ingat, jadi kita tulis saja dulu persiapan.
Pak Zoria. Satu kali lagi satu kali Bu Subeda ingin bertanya. Silakan. Wah, keren ini Bu Idayati, tanda semangat ini. Semangat sekali. Kayaknya kepingin lulus juga di pretesnya. Iya, semua kita, bukan kayaknya Bu. Jangan kata-kata kayaknya. Kita harus yakin lulus Bu. Karena kalau kita lulus itu ya harus yakin ya. Siap. Sekali lagi Pak Zohri ingin bertanya, pamit Ibu Subeda ya. Ya. Ini saya bertanya, di sana kan diminta untuk melengkapi dengan poin RPP kita. Nah, di sana saya buat RPP apakah RPP itu nanti dipertanyakan atau sambil kita menjelaskan dan melengkapi juga dengan alat peraganya seperti itu, apakah dipertanyakan RPP-nya sambil kita memperagakan atau apakah harus kita melengkapi isi poin dari RPP yang telah kita isi. Contohnya seperti alat peraga di dalam RPP yang kita jelaskan di sana. Terima kasih Pak Zohri. Baik. Terima kasih. Oke. Baik, tidak. Saya katakan tidak. Itu dipergunakan saat seleksi simulasi. Namun berbanggalah Bapak Ibu selaku guru penggerak tidak simulasi. Yang simulasi itu adalah yang calon PP pengajar praktik yang lewat umum. Tapi tetap itu dipersyaratkan Bapak Ibu, karena itu akan jadi bahan laporan ke kementerian. Kenapa Bapak Ibu itu disuruh kirim itu? Ya akan simulasi seharusnya. Ya, kan tahapannya itu adalah isi data, kemudian baru seleksi pengumuman berikutnya. Jika lulus Bapak Ibu akan simulasi kayak CGP dulu. Tapi karena Bapak Ibu sudah jadi guru penggerak, masa sih simulasi lagi? Tidak, maka itu kelebihan kita selaku guru penggerak, dari guru penggerak menuju ke PP. Tidak lagi simulasi. Namun berkas yang Ibu Idayati kirim itu sebagai persyaratan. Ketika nanti kementerian akan diminta. Karena memang itu jalurnya tetap tiga tahapan seleksi. Dan siap-siaplah, kita enggak usah mikir itu Bu, kita mau mikir wawancara nih ya. Wawancara itu penting. Ya, oke. Itu aja ya intermezzo Bu, Ibu Idayati. Silakan Dek, langsung. Terima kasih Bu Idayati, nanti di belakang ya. Pak Zohri Ratna, terima kasih juga saya ucapkan. Jadi bagian penting, mungkin ini sudah azan nanti daerah Sumbawa, Pak Zohri, saya tidak tahu nanti di bagian Tasikmalaya sekarang jam berapa Pak Yana? Oh, jam 5. Oke, di sini sudah jam 6 karena berbeda satu waktu ya, 1 jam. Sudah azan, mungkin ada dari Pak Zohri yang benar-benar sangat penting yang perlu dipersiapkan dari sekarang, karena insya Allah besok kalau sesuai dengan jadwal sudah akan keluar jadwal dari wawancara. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah sekaligus sebagai untuk memberikan semangat untuk teman-teman. Ingat Bapak Ibu guru hebat, mulai hari ini, detik ini, jangan kau pikirkan lulus. Ketika Bapak Ibu pikirkan lulus sebelum bertempur, itu salah. Maka itu akan membebani otak Bapak Ibu. Tapi yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah persiapan, pengetahuan, dan tips dan trik itu. Sehingga Bapak Ibu betul-betul tidak perlu memikirkan anakku. Makanya tadi disebut nyaman Bapak Ibu. Makanya kenapa saya bilang tadi yang paling terpenting adalah di mindfulness itu. Karena segala yang harus datang membantu kita, membuat semangat kita pada hari itu adalah entah itu asesor, entah angin, itu masukkan ke sini sehingga kita akan rileks, santai. Itu paling terpenting menurut saya. Sehingga nanti akan senyum, kemudian baru tenang, itu adalah akan datang dengan sendirinya. Kalau sudah betul-betul kita tarik napas panjang, yang penting mindfulness-nya itu betul-betul kita pahami dan hayati. Dan yang kedua, yang paling terpenting juga adalah Bapak Ibu itu
senyum, sapa. Pak Zohri Ratna, halo? Selalu senyum. Kalau tapi yang saya maksudkan hari ini adalah senyum ikhlas. Senyum ikhlas itu artinya adalah asesor itu butuh senyuman, apalagi yang perempuan dia butuh. Karena itu secara tidak langsung Bapak Ibu, kalau kita senyum ikhlas akan muncul, dia akan merasakan oleh asesor itu. Wah, ini sahabatku berarti. Ini adalah betul-betul guru penggerak ini. Artinya tenang. Kalau yang umum mungkin, tapi kalau kita kan udah guru penggerak, maka senyum saja itu kan kawan kita. Kita sudah sama-sama di SIM PKB udah jelas gitu. Kenapa kita harus takut? Yakin Bapak Ibu sudah banyak teman. Itu yang. Nah, akhirnya dan terakhir yang untuk statement untuknya adalah percayalah Bapak Ibu bahwa setiap yang akan kita lalui itu adalah 2 risiko yang akan ditempuh. Yang pertama, siap-siaplah Bapak Ibu gagal dan siap-siaplah untuk sukses. Kalau Bapak Ibu tidak mau siap untuk gagal, enggak usah udah ikut. Percuma tidur saja. Untuk apa ikut seleksi besok? Tidur saja Bapak Ibu, tidur. Kalau masih ada di situ ragu bahwa gagal itu tidak akan datang. Jadi kalau kita yakin Bapak Ibu gagal dan lulus itu akan kita terima, maka yakin akan tenang. Jika gagal ya tenang, kita sudah sadar. Ada 2 hal itu wajib akan diterima. Karena kegagalan dan kesuksesan itu bukan kita yang menguasainya dan bukan kita yang memberi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa dan berikhtiar. Tadi ikhtiarnya keren itu saya kasih, itu bonus itu buat Bapak Ibu. Tapi tidak cukup dengan ikhtiar, melainkan doa kepada yang memberi takdir. Insya Allah saya Bapak Ibu akan tenang. Gagal is okay. Sebagai apa namanya refleksi dan evaluasi. Ya, kalau gagal. Itu aja Bapak Ibu yang saya berikan. Mohon maaf mungkin tidak puas. Dan yang terakhir yang belum saya tambah Bapak Ibu, nanti di IC itu wajib akan ditanya Bapak Ibu ya. Yang ditanya itu adalah kenapa you itu masuk di program guru penggerak mau jadi PP? Apa sih? Nah, berarti Bapak Ibu harus itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Nah, harus sekarang Bapak Ibu siapkan yang rasional ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu itu mau ikut seleksi jadi PP, apa itu maunya gitu ya. Maka itu yang pertama kali itu sebelum yang tadi. Oke, itu saja Adik Ida dan kawan-kawan semuanya, karena ini sudah waktu maghrib mau tiba dan saya belum betul-betul saya belum mandi, belum ini masih ya Bapak Ibu supaya bukti masih tas saya ini. Jadi betul-betul saya harus, tapi karena saya tanggung jawab, saya menghargai kita satu ya, karena sudah Bapak Ibu merasakan menjadi guru penggerak dan itu adalah bagian saya dan itu memang tugas saya ya, memfasilitasi Bapak Ibu. Tapi terakhir saya tidak sempurna Bapak Ibu. Ya. Jadinya kata orang mengatakan bahwa sebaik-baik apa yang kita ucapkan belum tentu baik bagi Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya. Sebaik-baik yang Bapak Ibu katakan terhadap saya belum tentu itu baik bagi diri saya. Maka dari itu alangkah tidak salahnya dan berdosanya sampai saya mati. Tidak ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan dan kesalahan saya. Akhir kata, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan malam ini. Dan harapan saya berdoa dalam hati saya pribadi dan berdoa untuk kita sama-sama berdoa untuk mendorong dengan doa kepada Allah agar senantiasa Bapak Ibu sempurna, lulus, tidak ada halangan dan rintangan. Semoga lulus menjadi pengajar praktik di angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zohri. Terima kasih Pak Zohri. Jadi sama-sama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru saya banyak berdiskusi dengan beliau. 3 hari yang lalu saya pernah telepon beliau, berdiskusi, ternyata masukan-masukan beliau tuh sangat bagus
dan sayang kalau saya simpan sendiri. Sehingga saya laksanakan kegiatan ini agar kita berbagi. Dan beliau sangat murah hati berbagi kepada kita semua. Semoga Pak Zohri panjang umur, Pak, sehat selalu. Amin. Dan Luar biasa Pak Zohri. ya, beliau sudah 2 kali menjadi fasilitator karena dipercaya oleh BGP ya, dapat diundang gitu ya. Semoga tertular energi positif kita dan kita semua lulus. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, Amin. karena ini sudah, sebenarnya saya nggak mau lebih panjang lagi, tapi karena di sini sudah maghrib ya, Pak Zohri juga belum istirahat, sudah dari 3 hari yang lalu beliau ada kegiatan apa Pak Zohri, lupa saya? Kegiatan untuk rakor terkait ya teknis untuk persiapan untuk memfasilitasi teman-teman CGP. Ya rakor di Lombok ya, untuk persiapan grup penggerak yang lainnya. Baik teman-teman, akhir kata terima kasih atas partisipasinya, semoga kita sehat selalu sehingga kita bisa melaksanakan sesi wawancara sampai selesai dan sukses. Baik teman-teman, salam undur diri, salam kenal semua, semoga kita nanti saling terhubung ya melalui media sosial. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya Pak Zohri nginep di Astoria? Ya, di hotel. Oh. 3 hari jadi sultan. Baik Pak Yana. Terima kasih Bu Nunu, Ibu Maria. Saya mau mandi nih, aduh. Ya. Assalamualaikum, makasih Pak Zohri, makasih Bu Ida. Terima kasih. Sama. Pak Zohri istirahat. Izin keluar ya. Izin keluar teman-teman ya. Assalamualaikum semuanya.